Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidiawati. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak software. Pengertian software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak ini, suatu komputer dapat menjalankan sesuatu perintah. Pengertian software. Perangkat lunak komputer merupakan sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras dan juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Fungsi perangkat lunak. Yang pertama, pengelola kata. Yang kedua, software presentasi. Yang ketiga, software dasar. Yang keempat, software database. Yang kelima, pengelola angka. Dan yang keenam, software pembuatan program. Pengelola kata. Perangkat lunak pengelola kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengelola kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Contohnya, Microsoft Word, OpenOffice Word, dan Lotus Word Pro. Yang kedua, pengelola angka. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengelola angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatik lainnya. Contohnya, Microsoft Excel. Yang ketiga, software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi yang mana mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contohnya Microsoft PowerPoint. Software pembuatan program. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa program komputer yang berhasil aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya Visual Studio dan Eclipse. Software dasar. Perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contoh, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows. Software database atau penyimpanan data. Software ini berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contohnya DBMS, Database Management System. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang pertama, sistem operasi atau operation system. Kedua, program utility. Ketiga, bahasa pemrograman. Keempat, program aplikasi. Kelima, freeware. Keenam, free software. Ketujuh, open source. Kedelapan, shareware. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, utilitas. Yang ketiga, device driver. Yang keempat, penerjemah bahasa.
Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan progres komputerisasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya bahasa programan komputer adalah mesin dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar, instruction set. Macam bahasa programan. Yang pertama, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. 2. Bahasa pemrograman C dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Macam bahasa pemrograman. 3. PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan untuk pemakaian lainnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dengan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.